Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rizky Patrio Pasaribu dengan NIM C1D12301. Yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin ya. Yang pertama yaitu jelaskan tren dan data dan perkembangan kejahatan cyber. Kedua, jelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber. Ketiga, sebutkan dan jelaskan dampak kejahatan cyber. Baik, saya kepada poin yang pertama yaitu jelaskan tren dan dampak perkembangan kejahatan cyber. Kejahatan cyber atau cybercrime adalah aktivitas ilegal yang dilakukan melalui internet atau sistem komputer. Dalam beberapa tahun terakhir, tren kejahatan cyber mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Beberapa tren dengan perkembangannya antara lain seperti phishing dan social engineering, meningkatnya upaya penipuan dan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email, SMS, atau media sosial untuk mencuri data pribadi. Kemudian ransomware, malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar data bisa dipulihkan. Tren ini meningkat pada sektor bisnis dan lembaga pemerintah. Kemudian crypto jacking, penggunaan komputer orang lain secara diam-diam untuk menambang mata uang kripto. Kemudian serangan DDoS, distribusi denial of service, membanjiri sistem target dengan tarif agar tidak dapat diakses. Kemudian defect dan manipulasi digital, penyalahgunaan AI untuk membuat konten palsu yang sulit dibedakan dari yang asli, digunakan dalam penipuan atau propaganda. Kemudian peretasan data besar-besaran. Banyak perusahaan besar menjadi target peretasan dan kebocoran data pelanggan. Kemudian, kemudian jelaskan upaya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan cyber. Untuk mengatasi kejahatan cyber diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu untuk pencegahannya, edukasi dan literasi digital, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi. Kemudian penggunaan antivirus dan firewall, menjaga perangkat dari malware dan akses tidak sah. Kemudian update sistem secara berkala. Patch keamanan terbaru dapat menutup celah yang dimanfaatkan oleh hacker. Kemudian penggunaan password yang kuat dan autentikasi ganda, seperti 2FA, meminimalisasi risiko akses tidak sah dan backup data rutin, mengantisipasi kehilangan data akibat serangan seperti ransomware. Kemudian penanggulangan, pembentukan tim keamanan cyber di organisasi atau instansi untuk merespon insiden. Kemudian kerjasama internasional. Karena kejahatan cyber bersifat lintas negara, kerjasama global sangat penting. Kemudian penegakan hukum, penguatan regulasi seperti UU ITE, informasi dan transaksi elektronik, serta peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum dan pelapor cepat, mekanisme pelaporan insiden agar bisa segera ditangani. Kemudian sebutkan dan jelaskan dampak kejahatan cyber. Kejahatan cyber atau cybercrime memberikan dampak yang luas terhadap individu, organisasi, dan negara. Dampak-dampaknya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial, psikologis, hukum, dan bahkan mengancam keamanan sosial. Dampak ke ekonomi, kerugian finansial. Banyak korban mengalami kehilangan uang karena penipuan online, pencurian kartu kredit, atau serangan ransomware. Kemudian biaya pemulihan, perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki sistem, mengganti perangkat lunak, dan meningkatkan keamanan setelah serangan. Kerugian bisnis, reputasi yang rusak dapat membuat pelanggan kehilangan kepercayaan sehingga berdampak pada penurunan omset atau kerugian jangka panjang. Kemudian dampak sosial, penyebaran hoaks dan disinformasi, kejahatan cyber seperti penyebaran berita palsu, fake news, dapat memicu kepanikan, kebencian, atau bahkan konflik sosial. Kemudian peretasan media sosial, identitas pengguna bisa dicuri dan disalahgunakan untuk tujuan penipuan atau merusak reputasi orang lain. Kemudian kesenjangan digital. Mereka yang tidak memahami teknologi lebih rentan menjadi korban memperluas kesenjangan antara kelompok masyarakat. Kemudian dampak psikologis, trauma dan ketakutan. Korban peretasan atau penipuan bisa mengalami kecemasan, stres, dan trauma jangka panjang. Kehilangan privasi, kebocoran data pribadi seperti foto, identitas, atau informasi sensitif bisa menyebabkan rasa malu, cemas, bahkan depresi. Ancaman dan pelecehan online, cyberbullying, doxing, dan intimidasi dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Kemudian dampak hukum.
Tuntutan hukum korban atau pelaku bisa terlibat dalam proses hukum, terutama jika data digunakan untuk penipuan atau kejahatan lain. Kemudian tanggung jawab organisasi, perusahaan yang gagal melindungi data pelanggan dapat dikenai denda dan sanksi berdasarkan hukum perlindungan data. Kemudian dampak terhadap keamanan nasional, spionase cyber, pencurian data rahasia negara oleh pihak asing dapat mengancam pertahanan dan strategi nasional. Kemudian serangan ke infrastruktur vital, sistem penting seperti listrik, komunikasi, atau perbankan bisa diserang dan lumpuh, mengganggu stabilitas negara. Kemudian cyber teroris. Kelompok teroris menggunakan teknologi untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota, atau melancarkan serangan digital. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.